Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 11 Oktober 2021 bersama Bapak Reno Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kembali saya Reno Vincent dari daerah istimewa Yogyakarta mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, saya mohon izin untuk pelan-pelan, karena sebenarnya saya masih ada dalam perawatan dokter, ya, karena ada masalah jantung, paru-paru juga, dan terutama GERD. Dan saya harus berada di dekat ini, dan dia harus berada di dekat saya. Kalau bicara masalah tanda kasih Tuhan, ya, seperti yang kita dengar dari bacaan tadi, tanda Tuhan itu ada di oksigen ini. Tanda bahwa Tuhan masih menyertai saya sampai detik ini dan masih bisa memberitakan Injil, kabar gembira ini kepada saudari-saudara semuanya. Karena bertolak dari bacaan Injil tadi, ya, dalam benak saya terlintas satu pertanyaan. Apakah kita sungguh sering serewel itu mempertanyakan tanda bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalah kita? Padahal ada begitu banyak tanda di sekitar kita, termasuk barang-barang yang ada, termasuk seluruh berkat yang kita terima dalam hidup ini. Apakah tidak cukup tanda bahwa Tuhan itu masih memelihara kita? Saudari-saudara sekalian, bertanya pada Tuhan itu wajib. Tetapi mempertanyakan Tuhan itu sama saja dengan tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, sanggup mengatasi segala problema kita. Saudari-saudara sekalian, suatu ketika Mbah Kemo Darmo berdoa begini.
dia meminta tanda dari Tuhan. Dia sedang punya masalah duit. Ya Tuhan, kalau Engkau peduli padaku, kalau Engkau sayang padaku, maka tolong Tuhan, aku punya utang 10 juta. Tolong hari ini aku akan menemukan uang itu dan akan melunasi hutangku hari ini. Lalu Mbah Kemo Darmo jalan-jalan. Betul saja, dia menemukan segepok uang, nggak tahu punya siapa. Ya, lalu dia langsung telepon saya, bercerita bahwa dia ketemu uang. Tadi dia menemukan duit. Ya, lalu saya tanya, lalu Mbah pasti bawa pulang uang itu? Karena Mbah minta tanda dari Tuhan, tanda kasih dari Tuhan. Enggak, aku tidak ambil uang itu. Oh, Mbah jujur sekali. Waduh, hebat Mbah. Bukan karena itu. Setelah aku hitung-hitung, itu kok cuma 7 juta. Lah utangku 10 juta. Ya nggak ku ambil uang itu. Walah, Mbah. Saudari-saudara sekalian, kita ini sering seperti Mbah Kemo itu tadi ya. Mengatur Tuhan, meminta tanda agar Tuhan memberikan tanda kasih-Nya seturut dengan pikiran kita, seturut dengan kehendak kita sendiri. Tapi Mbah Kemo dapat rezeki malah bukannya dimanfaatkan, bukannya dikembalikan ke kantor polisi, lalu pemiliknya pasti akan memberikan duit, ya rezeki kepada Mbah Kemo mungkin, tapi karena tidak sesuai jumlahnya dengan yang Mbah Kemo inginkan, tidak ambil Mbah Kemo itu tadi. Kita sering seperti itu. Ya. Sekali lagi saudari-saudara, meminta tanda dari Tuhan itu boleh-boleh saja. Fine, it's okay. Tetapi yang tidak boleh sekali lagi adalah mempertanyakan Tuhan. Meminta tanda boleh, tapi jangan sampai dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Nah, nanti jangan-jangan ya seorang suami ketika jalan-jalan ke mall, makan di food court, di seberang mejanya ada cewek cakep sekali, bodinya wow, ya. Lalu si suami itu bilang dalam hati, wah ini tanda dari Tuhan, aku harus menceraikan istriku. Jangan sampai ketika pacaran ya, yang anak muda, teman-teman OMK, teman-teman kaum muda semuanya, pacaran berantem. Lalu emosi, salah satu emosi berteriak, gebrak meja, brak, kita putus aja, brak. Jangan diartikan itu tanda dari Tuhan supaya teman-teman putus. Tuhan tidak memberikan tanda melalui keinginan daging kita yang membuat kita puas. Tuhan juga tidak memberi tanda melalui emosi kita. Kalau emosional, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata makian, barangkali, ya, itu pasti bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Saudari-saudara, tanda dari Tuhan itu muncul dari kejernihan pikiran, ketenangan jiwa, hati yang percaya. Itu adalah kunci. Percuma kita melihat keajaiban Tuhan, mendengarkan keajaiban Tuhan, hati kita masih keras, itu percuma saja. Maka sekali lagi sasaran utama kita yang harus dibenahi adalah hati terlebih dahulu. Saudari dan saudara, satu-satunya tanda yang mungkin kita bisa minta dari Tuhan ya, adalah petunjuknya melalui suara hati kita. Suara hati itu salah satu fungsinya adalah sebagai indeks, sebagai petunjuk.
jalan mana yang harus saya tempuh, jalan mana yang harus kita ambil. Pasti jalan damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Itu satu-satunya tanda yang boleh kita minta. Saudari-saudara sekalian, mari ya, saya akan bagikan 3 hal yang saya sebut doa dari bawah. Ada 3 ya, doa. Yang kedua, dari 3 bawah. Ini adalah 3 cara supaya kita lebih percaya pada penyelenggaraan ilahi, lebih percaya kepada Tuhan tanpa meminta tanda ini, tanda itu. Mari kita pertajam kepekaan hati kita terlebih dahulu. Kita pertajam suara hati kita terlebih dahulu dengan doa dari bawah. Doa adalah meningkatkan kualitas doa. Saya tidak mengajak Anda untuk mempersering doa, karena saya yakin Anda semua sudah sering berdoa. Tetapi yang saya ajak adalah meningkatkan kualitas doa kita. Bukan hanya sebagai formalitas, tapi benar-benar diresapi, benar-benar diselami, benar-benar dihayati sebagai sebuah percakapan yang intim dengan Tuhan sendiri. Kalau keintiman itu muncul, mintalah tanda. Maka Tuhan akan kasih melalui suara hati kita yang akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita melakukan ini, itu, Tuhan akan kasih petunjuk kok. Itu kepekaan hati melihat anugerah Tuhan di sekitar kita, itu bisa kita latih dari doa yang intim. Yang kedua, saudari-saudara, dari ya, doa dari bawah. Dari itu dari kata menyadari sekitar kita. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan untuk menolong, untuk membantu kita. Contoh saya, ini berkat Tuhan. Teman saya meminjamkan tabung oksigen ini kepada saya. Orang tua saya ketika saya ulang tahun kemarin menghadiahkan kepada saya tabung oksigen juga, untuk membantu saya karena saturasi saya sering drop, nafas saya sering tersengal-sengal, sering sesak. Ini tanda bahwa Tuhan masih memelihara saya. Mari kita sadari sekitar kita, banyak berkat yang Tuhan berikan melalui orang lain kepada kita. Dan jangan lupa, dalam berkat itu yang Tuhan berikan pada kita, ada hak orang lain yang perlu kita bagikan kepada mereka juga. Sehingga mereka juga bisa melihat tanda bahwa Tuhan menyertai mereka. Yang ketiga adalah bawah, doa dari bawah. Yang pertama tadi meningkatkan kualitas doa. Yang kedua adalah menyadari berkat di sekitar kita. Yang ketiga bawah, melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Ternyata di sekitar kita banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Jangan seolah-olah kita ini merasa orang paling susah di dunia. Kita punya motor, pengen punya mobil. Kita lihat ke bawah, banyak orang nggak punya motor. Banyak orang hanya punya sepeda. Sepeda tukang. Kita punya sepeda, ya. Tapi sekitar kita banyak orang yang belum punya sepeda karena harga sepeda mahal. Mereka hanya jalan kaki. Jadi melihat ke bawah itu menumbuhkan rasa syukur kepada kita. Ya, rasa syukur kepada Tuhan melalui suara hati kita. Sehingga kita tidak lagi menuntut tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, sudah ada di sekeliling kita. Dan mari saya ajak mulai detik ini, saudari dan saudara dan saya juga belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan. Belajar untuk lebih percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita.
benahi dulu hati kita agar kita bisa berkata, hatiku percaya. Mari kita naikkan pujian ini, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tetap memegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan memberkati Bunda Maria, menyertai kita dalam doanya, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 11 Oktober 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.